Halo para sahabat sekalian, berjumpa lagi di channel ini. Saya ingin membahas terkait moralitas seorang anggota DPR sebagai petinggi negara. Dalam hal ini Fadlizon. Sebelumnya mungkin kita sudah pernah mendengar kata-kata ini, bahwa orang bijak itu akan malu jika tindakannya, perbuatannya itu tidak lebih baik dari kata-katanya. Sekali lagi, orang bijak akan malu ketika perbuatan atau tindakannya itu tidak lebih baik dari kata-katanya. Nah, terkait hal ini kita tahu Fadlizon, dia adalah seorang anggota DPR RI yang sangat terhormat. Dan saya yakin semua masyarakat Indonesia sudah pernah mendengar namanya dia. Karena itu bisa dikatakan bahwa dia ini adalah orang hebat, ya. Orang hebat yang suka menyindir, suka mengkritik pemerintahan kita saat ini. Tetapi kalau kita bertanya kepada dia sebagai anggota DPR, prestasi apa yang sudah dicapainya, prestasi apa yang sudah diukirnya dan sudah diperolehnya di negara kita ini, terutama dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Prestasi apa yang sudah dicapainya? Tentu menurut saya prestasinya masih belum ada sebagai anggota DPR. Selain prestasi menyindir, nyinyir, mengkritik, hanya itu saja. Selain juga prestasi membesarkan perut, membesarkan isi dompet, membesarkan harta kekayaannya. Tidak lain hanya itu prestasi. Nah, mengutip Twitter hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, di sana bagaimana Fadlizon itu menyindir salah seorang pemerintah, anggota pemerintahan. Dia tidak menunjukkan kepada siapa Twitter itu ditujukan. Dia menuliskan demikian: belusukan secara proporsional itu bagus saja sebagai cara melihat langsung lapangan. Tetapi kalau kecanduan belusukan, maka harus diperiksa, jangan-jangan gangguan gila pencitraan. Nah, sekali lagi Fadlizon memang tidak menyebutkan kepada siapa Twitter itu ditujukan. Tetapi karena ada kata belusukan, kita tahu lewat informasi media bagaimana baru saja Menteri Sosial yang baru dipilih oleh Pak Jokowi, Bu Tri Risma hari ini, melakukan belusukan dan menemui gelandangan di kawasan Jakarta, Jalan Sudirman. Nah, mungkin bisa saja Twitter itu ditujukan kepada Bu Risma. Tetapi apa daya, sindiran itu ternyata bagaikan petir di siang hari. Bagaikan peluru yang menembak ke dirinya sendiri. Terlebih lagi, Twitter itu, tulisan itu, cuitan itu menjadi petunjuk terkait kebobrokan moral seorang anggota DPR. Saya tidak menyebutkan semua anggota DPR, ya, tidak menyebutkan itu, tetapi khusus dalam hal ini Fadlizon. Cuitan Twitter itu menunjukkan bobroknya moral. Mengapa tidak? Di Twitter yang sama tampak bagaimana Fadlizon itu melike video porno, video bokep. Meskipun postingan itu sudah dihapusnya, tetapi rekam jejak digital itu sangat kejam, ya kan? Di satu sisi Fadlizon ini mengkritik mereka yang berusaha melakukan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat. Ternyata Fadlizon ini sibuk mengurusi atau sibuk melakukan belusukan di ladang perbokepan. Parah bukan? Sebagai anggota DPR, ya, sebagai anggota DPR. Ini tentu sangat parah. Dan kita tahu bagaimana selama ini dia berkoar-koar, mengkritik, menyindir pemerintah. Ternyata di balik itu semua yang ada dalam dirinya tidak lain adalah kemunafikan. Kemunafikan karena merasa diri paling hebat. Ini yang ada dalam diri Fadlizon. Nah, tidak berhenti di sana. Ketika Fadlizon ketahuan oleh warganet menyukai video bokep itu, banyak akun-akun netizen yang diblokirnya. Ini sesuatu yang sangat menggelitik hati saya. Ternyata kualitas seorang DPR itu tidak bertanggung jawab
sekelas Fadlizon tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, malah memblokir. Ini saya geram ini jadinya ini. Nah sekarang, masihkah Fadlizon ini berani menunjukkan wajahnya, menampilkan wajahnya di depan umum? Masihkah dia berani memiliki nyali untuk mengakui kesalahannya, terutama juga ya, mengakui kesalahannya? Masihkah Fadlizon itu berani untuk mengkritik dan menyindir alias ngomel-ngomel terhadap mereka yang berjuang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia? Masihkah dia berani? Yang sangat mengherankan lagi, yaitu ketika beberapa pendukung Fadlizon ini membela Fadlizon. Ini saya nggak habis pikir. Sebagai sesama warga negara Indonesia, saya tidak habis pikir kenapa mereka masih membela Fadlizon yang sudah jelas-jelas sebagai anggota DPR yang tidak memiliki moral, etika sama sekali di hadapan publik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan itu manusiawi. Betul, itu adalah manusiawi. Tetapi pantaskah seorang anggota DPR melakukan hal tersebut? Ternyata sekelas DPR, sekelas Fadlizon sebagai anggota DPR tidak menunjukkan bahwa moralnya itu baik. Nah, selain itu warga Indonesia ini juga masih banyak yang kurang waras ya. Saya tidak mengatakan semua warga negara Indonesia, tidak. Saya yakin banyak sekali yang masih berpikir waras, menggunakan akal pikiran mereka, termasuk di sini dalam hal ini Dewi Tanjung, Nyai yang berani melaporkan Fadlizon. Saya pribadi mendukung hal seperti ini karena ini akan merusak generasi bangsa Indonesia kalau tidak segera ditangani. Terakhir, mari kita menjadi pribadi yang selalu merendahkan diri di hadapan sesama. Tidak perlu merasa hebat, merasa diri sudah tahu segalanya, karena suatu saat kita akan jatuh juga. Saya kira itu untuk kita semua. Kita perbaiki moral kita di dalam menata masyarakat Indonesia yang lebih baik. Tak semangat dalam memajukan Indonesia.